Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Hotel Ibis Style Medan. Coffee Break kembali menyapa Anda pemirsa, kali ini dengan tema Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, talk show yang dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kota Medan. Pemirsa, berbicara mengenai Gerakan Masyarakat Hidup Sehat tentunya, ini adalah kebiasaan yang sudah kita lakukan sehari-hari dan harus dilakukan sehari-hari. Terlebih, campaign tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ini sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan sejak tahun 2016 lalu. Dan untuk membahas tentang ini, apa sih Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, terlebih di situasi COVID saat ini, saya sudah bersama dengan ahlinya pemirsa, yaitu Bapak Dr. Mardohar Tambunan MKes, selaku PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, ini sekaligus juru bicara Satgas COVID-19 Kota Medan. Pak Mardohar, apa kabar? Baik, alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mardohar, ini kita sebelum ngebahas tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Nah, Bapak selaku jubir Satgas COVID-19, pemirsa juga ingin tahu gimana sih Pak situasi COVID di Kota Medan saat ini? Baik, terima kasih. Alhamdulillah, situasi COVID kita sudah banyak melalui berbagai kegiatan. Ya, kita tahu semuanya kita memasuki saat ini adalah level 2. Untuk menuju ke level itu bukan suatu hal yang gampang. Banyak kegiatan maupun yang harus kita hadapi bersama-sama. Dan masyarakat kita alhamdulillah sampai sekarang masih sangat antusias untuk melakukan namanya vaksinasi. Perlu kita ketahui dalam menghadapinya itu kita dibenahi, ya, diperkuat dari berbagai elemen, termasuk elemen kecamatan, elemen pendidikan maupun elemen pemerintahan, termasuk organisasi lain-lain. Itu semua bekerja sama, ya. Yang kita ketahui sampai saat ini kita sedang gencar-gencarnya melakukan vaksinasi di berbagai tempat, termasuk di semua fasilitas kesehatan kita yang ada di Kota Medan. Dan kita tahu sampai saat ini fasilitas kita itu ada sekitar 41 yang namanya puskesmas dan sekitar 47 rumah sakit rujukan, ya. Maksudnya yang rujukan, tapi lebih dari itu. Dan ini semua sampai saat ini terus dari mulai peningkatan yang paling tinggi di bulan Agustus yang lalu, sampai saat ini kita sudah sangat menurun. Untuk hari ini sampai catatan yang kemarin kita ada 6 yang terkonfirmasi COVID seluruh Kota Medan. Dan mudah-mudahan hari-hari berikutnya ini bisa lebih kita tekan menjadi 0. Demikian. Oke. Nah, ini tentunya ada target untuk mencapai 0 tadi itu Pak. Nah, kira-kira seperti apa planning jangka panjang yang dilakukan oleh pemerintah Kota Medan bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Medan untuk mencapai titik 0 itu, Pak? Baik, terima kasih. Saat ini yang menjadi patokan kita titik 0 itu boleh diimplementasikan seperti mencapai herd immunity. Ya, herd immunity itu akan tercapai bila 75 atau 70% dari masyarakat Kota Medan sudah mendapatkan vaksinasi total semuanya, ya. Termasuk itu yang namanya dari kelompok-kelompok semua. Dan hal ini akan menunjukkan herd immunity itu akan berjalan dengan baik. Boleh kita lihat saat ini, ya, semua penurunan kasus itu juga salah satu akibat dari tingginya minat masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Saat ini kita untuk tahapan 1 vaksinasi kita kemarin itu hasil pertemuan kita dan kedatangan dari Pak Panglima dengan Pak Kapolri beliau sudah menyampaikan seperti pemaparan kita yang menjadi indikator penilaian asesmen dari suatu dikatakan daerah itu masuk level 1, 2, 3, 4 itu ada 10 indikatornya. Dan Kota Medan saat ini dari 10 indikatornya itu indikator yang namanya untuk tahapan 1 itu sekitar 70,22%. Artinya kita sudah mendapat standar nasional untuk itu. Dan satu lagi yang masih kita kejar adalah untuk yang namanya vaksinasi terhadap lansia. Karena terhadap lansia itu kita masih perlu, ya, penguatan lagi dari semua elemen masyarakat, termasuk itu dari pengetahuan agama maupun dari semua teman-teman yang ada di Satgas maupun yang ada juga di lingkungan. Karena ini merupakan kegiatan kita yang harus kita kejar, ya, karena kita berkaitan dengan vaksin yang mempunyai batas. Demikian yang kita sampaikan. Kalau stok vaksin kita sejauh ini gimana, Pak? Alhamdulillah sampai saat ini stok vaksin kita ada sekitar hari ini, ya. Hari ini tadi malam, ya, sampai pagi ini kita mungkin sudah didistribusikan semua. Untuk Sinovac kita sekitar hampir 30.000. Tapi itu 20.000 dan 30.000 itu adalah
vaksin Sinovac yang diarahkan dan yang ditentukan untuk TNI Polri. Karena sekarang itu sistemnya sudah berubah. Jadi semua stok vaksin atau pengiriman dari vaksin langsung ke kabupaten kota. Demikian. Oke, Pak, sejauh ini kontribusi lebih lengkap mungkin Bapak bisa memaparkan kontribusi apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Medan untuk mengurangi angka penyebaran COVID di Kota Medan. Baik Mbak Wana ya. Nah, kalau kita memang cerita itu kita akan kembali ke cerita ke belakang nih. Ya. Nah dari ke belakang itu kita sudah pertama dulu waktu sedang meningkat tinggi-tingginya, kita meningkatkan kapasitas untuk penerimaan kasus COVID di semua rumah sakit. Itu kita naikkan hampir 30% dari jumlah bed yang ada di rumah sakit masing-masing. Kemudian kita juga meningkatkan yang namanya 3T, testing, tracing, treatment. Ini penting. Ya dari angka ini nanti kita bisa melakukan berbagai kegiatan atau melakukan berbagai penekanan, terutama untuk mengantisipasi yang namanya isoma, isoter, dan kasus untuk rawat inap ataupun yang dikatakan untuk kasus kematian. Jadi itu terus kita lakukan sampai sekarang. Nah, untuk kegiatan-kegiatan kita di lapangan, kita tetap berkolaborasi dengan kecamatan. Jadi setiap namanya petugas puskesmas, ya baik itu dari semua 41 puskesmas, setiap hari kita melakukan vaksinasi. Karena vaksinasi ini adalah salah satu unsur paling penting untuk menekan angka turunnya COVID. Dan sekaligus ini bisa sampai kita mendapatkan situasi saat ini yang sangat menurun. Ini adalah cerita kalau vaksinasi. Kemudian untuk yang kedua adalah yang dinamakan dengan apa namanya itu, seperti misalnya cuci tangan pakai sabun, ya, seperti menghindari keramaian. Kemudian satu lagi itu apa? Itu biasanya 3T ya, 5T ya, biasanya begitu-begitu. Itu tetap menjadi hal yang utama harus kita jaga. Kenapa? Di beberapa daerah tetangga, negara tetangga kasus ini meningkat. Betul, Pak. Karena vaksinasinya tinggi, ya. Contoh seperti di Singapura saat ini hampir sudah mencapai 90%, ya. Baik tahap 1 maupun tahap 2. Namun untuk yang mereka yang namanya pelaksanaan dari ininya, pengawasan dari seperti itu, apa namanya itu, dia melakukan cuci tangannya, ya seperti hal yang gampang-gampang itu, justru itu yang menjadi permasalahan yang diabaikan, menggunakan masker. Nah, mereka banyak yang sudah melakukan membuka masker. Sebenarnya masker ini adalah salah satu untuk paling inti mengantisipasi. Kita kan belum tahu. Betul, Pak. Semua karena kita dengar ya kita rasakan saat ini. Untuk Indonesia yang virus kita saat ini yang menjadi idola itu virus Delta. Betul, Pak. Di beberapa negara mungkin sudah ada virus lain. Nah, inilah yang menjadi hal yang penting kita jaga dalam penggunaan masker. Oke. Nah, Pak, singkat saja mungkin Bapak bisa jelaskan kesiapan pemerintah Kota Medan untuk menyambut pendatang ataupun wisatawan internasional, karena penerbangan internasional akan segera dibuka khususnya untuk Asia. Kira-kira gimana kesiapan kita, Pak? Nah, ini ya Mbak Wana ya. Memang kemarin-kemarin ini sudah kita bicarakan juga dan ini sudah kita lakukan berbagai pertemuan dengan pihak provinsi maupun dengan pihak Kementerian Kesehatan. Itu melalui mungkin Zoom virtual atau Zoom meeting. Harapan kita di sini kita mempersiapkan segala kemungkinan ledakan-ledakan kasus atau misalnya kedatangan kasus-kasus hal lain. Karena kita tahu Kota Medan itu tidak punya yang namanya bandar udara. Yang kita punya bandar udara itu ada di Kuala Namu. Nah, pemerintah provinsi saat ini sudah mempersiapkan berbagai hotel ya untuk menerima para pendatang luar yang akan dilakukan misalnya seperti isolasi ya. Kalau memang dia pendatang dari luar itu biasanya 5 hari. Ya, kecuali kalau memang dilakukan pemeriksaan di bandara dia negatif, isolasi 5 hari, dites lagi negatif pulang. Kecuali kalau dia memang positif. Nah, untuk Kota Medan kita tetap standby dengan isoter kita. Isolasi terpadu kita itu ada 2. Yaitu Hotel Sochi dengan gedung P4TK. Saat ini gedung Sochi kita itu pasiennya itu ada 2 orang. 2 orang saja. Sangat jauh menurun. Dan untuk gedung P4TK yang letaknya di Jalan Karya itu kosong.
Kosong, oke. Saat ini. Jadi itu kita tetap standby dan kita tetap akan melakukan razia, itu tetap masih kita lakukan. Terutama di perbatasan masuknya dari daerah Simalingkar, kalau nggak salah. Perbatasan Medan sama itu tetap kita jaga untuk mengantisipasi jangan sampai nanti timbul penambahan kasus, karena ada 5 daerah epicentris kita untuk kota Medan. Itu ada tadinya itu ya, waktu sedang tinggi kasus itu berulang, itu terus-terusan, itu terus dari mulai tahun 2020 sampai sekarang gitu ya, seperti PB Selayang, Helvetia, Johor ya, kemudian Sunggal ya, kemudian Tuntungan. Alhamdulillah sekarang sudah jauh berkurang, dan mudah-mudahan bahkan mereka yang kasusnya isoman, yang isolasi mandiri di rumah pun sudah nggak ada. Iya. Baik, Pak Mardohar, kita akan berbincang lagi. Sesungguhnya pemirsa, apa sih kaitannya gerakan masyarakat hidup sehat dan mengapa ini penting untuk meningkatkan imunitas di situasi COVID saat ini? Kami akan berbincang nanti di Coffee Break setelah pesan-pesan berikut ini. Sekarang ini tuh banyak orang meninggal, sedangkan usia mereka tuh masih muda. Dan sebagian besar disebabkan oleh penyakit tidak menular seperti stroke, jantung, dan kanker. Lalu bagaimana pencegahannya, Bu? Kan sekarang ada Germas. Apa tuh, Bu? Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Intinya, mengajak masyarakat melakukan gaya hidup sehat. Seperti melakukan aktivitas fisik setiap hari, perbanyak makan sayur dan buah, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan, serta menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Dan tidak merokok. Sehat diawali dari saya. Anda kembali di Coffee Break. Nah, Pak Mardohar, ini apa sih masyarakat perlu mungkin merefresh ya Pak ya, walaupun ini sudah lama di campaign, dikampanyekan. Apa sih Pak gerakan masyarakat hidup sehat itu? Bukankah kita selama ini sebenarnya sudah merasa hidup sehat Pak? Boleh dijelaskan? Jadi gini, gerakan masyarakat hidup sehat ini sebenarnya adalah istilah baru tuh untuk yang ke depan ke belakang ini. Tapi sebenarnya itu sudah lama kita laksanakan. Contohnya di situ ya, bagaimana kita bisa membuat suatu budaya hidup sehat. Yang kita tahu budaya hidup sehat itu seperti kebiasaan-kebiasaan perilaku yang kurang sehat itu diabaikan dulu atau dihilangkan. Seperti misalnya yang kita tahu ya, salah satu nih, teman-teman tuh pasti banyak yang merokok misalnya, atau yang biasa menggunakan alkohol gitu ya. Nah, itu salah satu pola yang tidak baik yang perlu kita tekan di kegiatan yang namanya Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Demikian. Tapi Pak, dalam bentuk actionnya, ini kira-kira apa sih Pak? Bentuk action, apakah mungkin sebentuk sosialisasi kepada masyarakat, atau sebentuk ada sesuatu yang dibikin nih oleh dinas A, B, dan C? Ini melibatkan lintas instansi atau hanya dinas kesehatan saja? Baik, Mbak Wana, ini adalah suatu pertanyaan yang baik nih. Ini mendasari dari berbagai kolaborasi kegiatan, termasuk itu ada di dinas sosial, dinas kesehatan, maupun dinas ketahanan pangan, ataupun dinas yang KB ya. Nah, itu semua keterkaitannya ada dalam gerakan masyarakat hidup sehat. Karena kita tahu kalau dikatakan dengan gerakan masyarakat hidup sehat itu, dia tidak terlepas dari berbagai aktivitas, aktivitas fisik. Dia lebih condong itu hampir 90% cerita tentang fisik nih. Bagaimana membentuk fisik yang baik, ya kan, bagaimana untuk melakukan suatu aktivitas di luar rumah, seperti misalnya olahraga, sesuaikan dengan situasi umurnya. Jangan nanti umurnya 60 olahraganya nanti joggingnya ngeri kali, jangan ya. Itu mesti disesuaikan. Jadi gerakan masyarakat sehat itu pun harus betul-betul memang mengikuti pola yang sudah diatur, dan itu ada petunjuknya. Nah, hal-hal seperti itulah yang menjadi kebudayaan kita yang nantinya lebih baik. Sebenarnya sudah berjalan semua, cuman terabaikan dengan kemajuan zaman yang hingga kadang-kala orang mau makanan junk food, mau cepet, mau begini. Sekarang kan semua serba, wah duduk aja udah bisa semua. Instan, Pak, ya? Dengan satu handphone kita bisa segala-galanya. Kalau dulu nggak bisa kan, mau ke bank kita harus pergi, ya kan, kita harus memang untuk melakukan transaksi atau penyimpanan atau bagaimana. Artinya ada gerakan fisik, itu yang menjadi hal utama. Kemudian dalam tadi saya katakan mengkonsumsi makanan. Kadangkala saat ini kan makanan itu kan bervariasi ya. Betul. Tergantung kita kemampuan atau maunya kita nih. Nah, buah-buahan itu atau sayur-sayuran itu pun sekarang gampang nyarinya. Tanda kutip hati-hati ya dengan yang namanya zat-zat yang ada terkandung di dalam.
Karena saat ini untuk melakukan namanya sistem perkembangan ekonomi itu segala cara digunakan untuk lebih melihat suatu perkembangan dari zaman yang baik itu begitu. Jadi dia semua serba cepat. Mau sayur ada, mau yang segar ada, mau yang kurang segar ada. Jadi dia bermacam-macam. Nah, kemudian kita tahu saat ini juga masih sering kita lihat situasi para teman-teman milenial ya, terkandung dengan yang namanya alkohol. Kalau zaman saya dulu, kita itu kalau nggak nyentuh alkohol, kita nggak anak muda nih, nggak anak, istilahnya nggak anak gaul, kayak sekarang nggak anak gaul ya. Nah, kalau dulu kan begitu, kita nggak ngerokok nggak dibilang nggak anak gaul, kita nggak bisa minuman keras kita nggak anak gaul, tapi itu bagi kalangan tertentu, tidak semua seperti itu. Ya, kemudian jangan lupa ya, dalam gerakan masyarakat hidup sehat ini kita juga harus rajin memantau kesehatan kita, ya. Kasus tertinggi saat ini kita di Kota Medan itu adalah masalah pernapasan atau juga dengan masalah pembuluh darah. Dan hal-hal ini adalah bukti bahwa kita itu masih perlu banyak pembinaan di situ. Masih perlu kita ketahui bahwa bagaimana kita supaya tubuh kita sehat, ya, bagaimana kita mengkonsumsi makanan tadi, bagaimana kita melakukan pemeriksaan. Ya, kapan aja. Kita rata-rata tidak. Begitu sudah satu sakit, kasusnya sudah berat, baru diobatin. Nggak usah jauh-jauh juga. Masalah dengan kegiatan di PPJ, dengan kartu-kartu jaminan. Banyak kita itu yang sudah sakit baru diurus. Hal ini yang sebenarnya tidak baik. Dalam Germas ini dikutip nih, ini sebetulnya menjadi kegiatan dari Germas juga. Bagaimana kita untuk melakukan yang namanya cek kesehatan. Di mana-mana boleh, di puskesmas boleh, di paskes lain juga boleh. Dan yang terakhir adalah menggunakan yang namanya lingkungan. Nah, pengaruh enggak nih? Pengaruh, sangat pengaruh. Bahkan bisa meningkatkan kasus-kasus tertentu kalau memang itu masalah lingkungan tidak dijaga. Dan yang paling terakhir lagi adalah masalah jamban juga. Itu juga nanti mungkin kalau kita bahas panjang. Tapi yang pasti itu memegang peranan penting dalam proses keluarga yang sehat, baik dari lingkungan maupun dari sisi kesehatan. Tapi soal jamban lagi nih Pak, soal jamban. Kalau di Medan melihat kotanya yang sekarang dengan perkembangan yang sekarang, ini masih jadi masalah Pak? Benar. Seperti di daerah mana misalnya? Mbak Wanda mau lihat di mana ini kira-kira? Di pinggiran dekat rel kereta api atau dekat yang namanya sungai ya? Kalau kita bilangnya kali, sungai bantaran gitu ya Pak ya? Ya, memang itu menjadi dilema kita sampai sekarang ya. Masih banyaknya kita yang apa ya istilahnya? Buang air besar sembarangan ya? Masih ada itu, walaupun kita metropolitan, kota besar, itu di mana-mana masih ada. Tapi itulah tugas fungsi kita dari pemerintah Kota Medan yang ingin ya menghapus atau meniadakan hal seperti itu dengan mengembangkan berbagai sistem lingkungan yang baik. Ya, ada dengan menggunakan dengan tangki kedap, ada dengan menggunakan bagaimana supaya membuat semua mempunyai tempat pembuangan air besar yang serentak, dan itu semua tidak bisa sembarangan. Kenapa? Harus benar-benar diproses. Dia nggak boleh dibuang langsung tuh. Karena ada proses pengedaman dan segala macam. Nanti di lain sisi nanti mungkin kalau kita cerita khusus tentang ini ada. Nanti kita lebarin nih ceritanya. Itu kira-kira. Baik, nah sesungguhnya masalah gerakan masyarakat hidup sehat ini tersosialisasi dengan baik nggak sih? Kemudian soal masalah jamban dan lain sebagainya itu sesungguhnya tersosialisasi nggak ke masyarakat ya Pak? Nanti dijawab, ditahan dulu Pak. Masih ada satu segmen lagi pemirsa. Coffee Break akan kembali sesaat lagi. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakukan adalah mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Sebelum Rasulullah SAW membangun masjid, beliau bayangkan untaian nasihat menyentuh kalbu tentang perilaku, sikap hati dan kesiapan mukmin menghadapi zaman bersama guru-guru akhlakul karimah dalam Damai Indonesiaku, Sabtu dan Minggu jam 12:30 siang di TV One. Sekarang ini tuh banyak orang meninggal, sedangkan usia mereka itu masih muda. Dan sebagian besar disebabkan oleh penyakit tidak menular seperti stroke, jantung, dan kanker. Lalu bagaimana pencegahannya Bu? Kan sekarang ada Germas. Apa tuh Bu? Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Intinya mengajak masyarakat melakukan gaya hidup sehat.
seperti melakukan aktivitas fisik setiap hari, perbanyak makan sayur dan buah, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan, serta menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Dan tidak merokok. Sehat diawali dari saya. Nah, Pak Mardohar menjawab pertanyaan yang tadi. Tersosialisasikan nggak soal germas ini ke masyarakat dan sejauh mana sosialisasinya? Baik, Mbak Wana. Ya, kalau untuk mensosialisasikan ini sebenarnya itu sudah kita terapkan di semua petugas kita. Ya, kita itu punya 41 puskesmas. Ya, sebenarnya kita itu juga punya posyandu banyak. Ya, posyandu kita itu kalau nggak salah saya itu 1.300 berapa gitu ya. Dan itu sudah banyak yang dimangkirkan, istilahnya ini udah nggak bisa kita satuin kemari, istilahnya diperbaiki ya. Nah, perlu kita ketahui sosialisasi itu sudah berbagai tempat, sudah berbagai kesempatan kita sampaikan, baik itu di posyandu, setiap ada melakukan posbindu atau misalnya ada kegiatan sedang posyandu ya. Kemudian juga ada tentang posyandu balita, itu juga disampaikan. Kenapa? Posyandu balita itu paling penting. Itu adalah awal mulainya tumbuh itu, di situ perlu disampaikan kepada orang tuanya atau kepada pemeriksaan kepada bayinya atau apapun itu yang sifatnya gerakan masyarakat hidup sehat. Kemudian ada juga di dalam kegiatan posyandu lansia juga dilakukan. Judulnya lansia, berarti itu orang tua. Ternyata posyandu itu bukan anak-anak, Mbak. Untuk orang tua juga ada. Juga, ya, di situ di berbagai aktivitas dilakukan. Salah satu yang paling kita hafal tuh seperti senam, tapi yang sifatnya untuk lansia, ya. Kemudian juga di situ ada posbindu, kemudian juga dilakukan berbagai dari media sosial, ya. Kita tahu saat ini media sosial paling gampang tuh, tinggal buka handphone, tinggal buka, dicari, ya, screenshot mana yang mana-mana, scroll lagi cari kemana-mana, semua sudah ada, termasuk di Instagram juga, Instagram Dinkes kita ada. Mungkin belum begitu kita promosikan, tapi sudah kita lakukan itu jauh tahun ya. Dari mulai tahun 2000 berapa ya? Dari 6 tahun yang lalu sebetulnya sudah ada itu kita buat. Cuman memang ada kendala beberapa hal yang masih kita perbaiki. Dan itu sampai sekarang masih kita lanjutkan, mudah-mudahan nanti untuk ke depan mempromosikannya itu, keinginan saya itu bisa dipantau oleh semua masyarakat. Itu yang paling penting supaya tahu kegiatan-kegiatan germas itu apa saja yang bisa dilaksanakan. Jadi kita sambil mengedukasi, mensosialisasi, sambil memberikan ini yang terbaik untuk masyarakat. Udah sepantasnya masyarakat tuh tahu yang terbaik itu mana. Nah Pak, apakah pengoptimalan germas ini dapat berfungsi untuk mencegah terjadinya stunting pada anak? Sangat, ya, sangat mendukung kalau di situ. Apabila nanti misalnya ya, karena mungkin karena gini, germas itu kan menciptakan satu individu sebenarnya. Awalnya satu individu, kemudian dia dari keluarga yang sehat dan baik, agar menghasilkan generasi yang baik. Kan gitu nih bahasanya. Betul. Nah, kalau memang dari awal itu tidak benar kita secara mendidiknya, pola asuh yang salah, ya pemberian makanan yang salah, ya, atau juga dengan perawatan, nah, pasti itu bisa berbahaya, bisa menimbulkan stunting. Dan kita ingat, stunting itu tidak muncul begitu saja. Ada masanya di 1000 hari kehidupan. Biasanya di situ itu dia betul-betul kita pantau. Jangan sampai jadi kasus stunting atau kasus apapun itu yang sifatnya bisa merugikan generasi muda kita. Kalau berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, Pak, bagaimana perkembangan stunting di Kota Medan, atau adakah angkanya berapa sih Pak untuk stunting di Kota Medan, Pak? Baik, terima kasih Mbak. Ya, mungkin kayak bisa jawab sedikit secara umum ya. Kita punya data stunting yang bisa kita lihat dari tahun 2020. Ya, tadinya ada sekitar, kalau saya nggak silap itu 393 itu tahun 2020. Kemudian kita lakukan intervensi sampai tahun 2000 sekarang ya, itu menjadi 368. Sedikit sekali Pak? Sedikit. Memang pada saat itu ada yang sudah sembuh dan ada kembali kambuh istilahnya. Yang muncul lagi kasusnya. Pertama-tama adalah saat ini kita bukan mau mengkambing hitamkan ya. Tapi salah satu mungkin juga situasi saat pandemi yang kita itu bermulai dari bulan Maret ya. Ya, Maret 2020. Nah, dengan kecemasan yang tinggi, dengan situasi yang tidak menentu ya, dengan regulasi yang masih sedang ini yang bagaimana dengan sistem pengobatan dan
sistem pengawasan, penekanan yang wah, kita semua berusaha pada saat itu. Jadi kita tidak ada yang namanya kita sampai harus melakukan pertemuan, karena kalau untuk yang namanya penurunan penekanan angka stunting itu kita memang harus berkolaborasi atau harus turun ke masyarakat, melihat bagaimana situasinya, melakukan pemantauan, pencatatan, yang biasanya itu kalau bahasa keren itu sekarang istilahnya dikatakan seperti EPPGM. EPPGM itu singkatan. Ya, tapi salah satu unsur elektronik ya yang mampu untuk melakukan pencatatan pelaporan gizi, tapi dia berbasis masyarakat. Jadi dia memang ke masyarakatnya. Masyarakatnya sendiri yang melakukannya, yang nanti gunanya ini bisa untuk melihat secara akurat perkembangan anak itu. Jangan sampai jadi kasus stunting. Karena itu penting ya. Karena begitu dia jatuh kasus stunting, generasi itu bakalan kurang sehat. Karena ada gangguan bermacam-macam. Perkembangan, Pak ya. Iya. Oke. Nah, kalau melihat angka tadi yang Bapak sebutkan 364 kalau saya tidak hilap 368 ya, 368 yang turun. Nah, Pak, adakah monitoring secara continuity yang dilakukan oleh dinas atau sejenis program khusus untuk menanggulangi stunting di Kota Medan? Oke, baik. Jadi itu sudah kita lakukan dari berbagai secara manual pertamanya ya, pencatatan, pelacakan, bahkan juga itu sudah pernah kita lakukan dengan aplikasi, ya, aplikasi intern kita. Namun pemerintah pusat melihat gambaran ini perlu suatu perbaikan-perbaikan yang baik untuk mendapatkan data real. Dan kita ketahui bersama, dengan dapatnya data yang baik, itu kita bisa menimbulkan suatu program. Bagaimana mengantisipasi, bagaimana melakukan penekanan angka stunting ini, dan bagaimana kalau perlu, sesuai dengan instruksi Pak Wali, Pak Wali Kota kita, menginginkan yang namanya untuk stunting ini kalau bisa kita musnahkan dari Kota Medan ini. Jadi yang paling penting saat ini yang kita berlakukan adalah yang namanya aplikasi EPPGM tadi. Itu yang saat ini paling akurat ya, dan ini melibatkan berbagai fungsi institusi termasuk institusi kesehatan. Artinya masyarakat harus teredukasi dengan baik itu germas maupun mencegah stunting ini untuk anak-anak mereka ya Pak? Iya, harus, karena memang ini kehidupan kita kan ini yang berjalan ini. Ini yang perlu kita jaga supaya tetap sistem ini baik, sistem kesehatannya. Demikian. Baik, Dr. Mardohar, Pak, ini adalah penutup statement. Silakan disampaikan sebagai closing statement dari Dinas Kesehatan Kota Medan. Silakan Pak Mardohar. Baik, terima kasih pemirsa TV One ini yang ada di seluruh Indonesia ya. Harapan kita dari siapapun itu sebagai seorang yang berkewajiban untuk meningkatkan kesehatan yang baik di seluruh untuk bangsa dan negara kita, berharap mudah-mudahan ya nanti semua dalam hidup sistem yang baik ya. Gerakan masyarakat sehat itu sangat bermanfaat ya, terutama untuk meningkatkan derajat kesehatan itu seperti misalnya pola hidup yang baik ya, lingkungan yang bersih, dan kemudian kebiasaan pola tingkah laku yang ini agak sulit tapi ini bisa diatasi bila memang kita benar-benar ingin mendapatkan suatu generasi yang baik. Kemudian dari sisi sebagai penanggulangan COVID, keinginan saya adalah untuk kita semua masyarakat jangan pernah lengah. Jangan pernah lengah, karena prokes adalah salah satu kekuatan kita untuk tidak terpapar dengan COVID. Dan ingat, vaksinasi keren. Terima kasih. Baik, dan vaksin yang ada sekarang itu yang terbaik ya Pak ya. Ya. Baik pemirsa, sayang sekali closing statement yang disampaikan oleh Pak Mardohar ini menjadi penutup Coffee Break Special Talk Show yang dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kota Medan dengan tema Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Maka ini menjadi penutup program Coffee Break. Saya Wanasari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.